Bagaimana rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu Pak? Ya ini masalah komitmen. Kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Nah, harus tegas, harus berani. Nah, lalu presiden itu kan yang ini harus diselamatkan, jangan hak karena bahkan bilang begini kalau Pak Presiden tuh dengan saya nih. Itu apa tuh Pak Mahfud? Orang seperti Novel Baswedan tuh kan perlu, demi Allah nih. Pak Presiden bilang ke saya. Orang seperti Novel Baswedan kan perlu, biar ada yang takut lah orang itu. Presiden bilang gitu ke saya waktu itu. Maka jalan keluarnya terus disalurkan ke Polri itu. Jadi memang itu permainan di 3 kubu kalau di tingkat jabatan tinggi. Sehingga kemarin ketika kasusnya jetnya Kaisang lah gitu ya, kurang lebih. Di antaranya mungkin itu Pak Mahfud ya. Itu yang pimpinan KPK mengatakan akan menugaskan direktur gratifikasi, itu salah kaprah itu Pak Mahfud. Karena seharusnya dilakukan penyelidikan. Memang yang bersangkutan kan bukan penyelenggara negara. Ya. Maka ke penyelidikan kan? Ya, penyelidikan harus tahu apakah itu ada kaitan dengan keluarganya yang penyelenggara negara atau tidak. Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak? Iya. Sepengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Ngabalin tuh kok sering ngatasnamakan istana apa presiden? Kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Seperti yang Bapak sebut tadi. Presiden jangan gitu dong. Saya dipanggil. Pak Mahfud gimana nih soal? Pak, menurut saya sama dengan Bapak. Ini nggak boleh orang diberhentikan. Sudah sekian tahun kan tinggal alih fungsi aja. Betul. Gitu kan, alih status saja saya bilang. Langsung itu kan dijadikan PNS karena sudah dites lama, sudah bekerja lama kan itu, lalu dites lagi kayak pegawai mau daftar saya bilang. Terus gimana prosesnya? Bahkan bilang begini kalau Pak Presiden tuh dengan saya nih. Itu apa tuh Pak Mahfud? Orang seperti Novel Baswedan tuh kan perlu, demi Allah nih. Pak Presiden bilang ke saya. Orang seperti Novel Baswedan kan perlu, biar ada yang takut lah orang itu. Presiden bilang gitu ke saya waktu itu. Sekian orang ini tidak lurus tes wawasan kebangsaan, tes betul. Namanya TWK, tes wawasan kebangsaan. Saya ditelepon oleh menteri yang terkait, Pak, keputusannya gini, 57 orang ini diberhentikan tidak memenuhi syarat lagi dari sudut kebangsaan. Ini syarat bagi setiap PNS. Loh ini kan udah lama, saya bilang kan udah lama, kenapa sekarang? Enggak gitu keputusannya gitu. Nampaknya ini memang permainan di bawah presiden. Karena presiden juga kaget. Jangan-jangan dia yang ngaku Pak, saya orang istana. Nggak tahu gitu. Saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita membicarakan terkait dengan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan pada kesempatan ini ada tamu yang luar biasa yang berkesempatan bisa bicara dengan kita.
Beliau adalah Profesor Mahfud MD. Apa kabar? Baik, Pak Mahfud. Mas Novel Baswedan. Terima kasih berkenan hadir. Ketemu begini tapi hampir tiap hari saya lihat Anda di YouTube juga di mana-mana. Walaupun jauh tapi dekat di hati. Pak Mahfud, Pak Mahfud ini kan tokoh luar biasa. Aduh, luar biasa. Saya bilang luar biasa dengan real, dengan apa adanya. Sangat jarang orang punya track record, punya pengalaman yang seperti Pak Mahfud. Akademisi, aktivis, politisi, mantan Menhan, anggota DPR RI, terus apalagi itu ketua MK dan terakhir Menko Polhukam di BPIP. Luar biasa sekali Pak Mahfud. Maka hari ini ketika ingin membicarakan mengenai pemberantasan korupsi, saya merasa bicara dengan orang yang betul-betul punya kualifikasi yang lengkap sekali Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau bicara mengenai masalah pemberantasan korupsi hari ini, orang bilang bahwa, atau termasuk saya lah, saya mengatakan bahwa kondisinya sekarang jauh justru malah turun. Hal ini juga diindikasikan dengan beberapa indikator-indikator lain, diantaranya IPK dan lain-lain. Pak Mahfud bisa memberikan pandangan awal untuk bagaimana kondisi pemberantasan korupsi hari ini seperti apa Pak Mahfud? Iya, kalau di runut dari awal reformasi aja ya. Kalau sebelum reformasi itu kan memang karena rezim korupsi. Nah, sudah resmi lah oleh TAP MPR disebut korupsi. Rezim korupsi, oleh undang-undang juga disebut korupsi. Kalau dilihat dari awal sebenarnya terjadi kemunduran yang luar biasa ya. Sekarang ini korupsi itu berkembang secara horizontal dan vertikal. Zaman Pak Harto itu hanya tertumpu di istana korupsi itu. Dibuat kartel dan sebagainya ya, kartel perusahaan yang dalam secara disusun dalam bentuk korporasi politik, lalu oleh Pak Harto korupsinya istana lah dibagi, kamu yang ini lebih tertib. Sekarang Mas Novel bisa lihat korupsi itu terjadi di horizontalnya DPR. Ya kan? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, semua nih. Dulu takut loh pada Pak Harto. Sekarang nih, ini ya akhir-akhir ini, awal reformasi lain lagi. Ini sudah vertikal ke samping ke bawah sekarang. Kalau dulu pusat kan hampir daerah hampir enggak ada dulu kan korupsi. Zaman Orde Baru, takut semuanya pada Pak Harto. Nah sekarang ini semua daerah, mulai di kepala daerahnya sampai DPRD-nya. Nah ini tidak usah dibantah bahwa ini udah fakta bicara. Anda bisa di data resmi, di laporan-laporan lembaga penegak hukum maupun di media bisa dibuka. Korupsi di Jambi, korupsi di Medan, keluar semua kan? Di mana aja gitu. Nah ini lebih parah. Nah sehingga kalau saya ditanya gambaran ya sekarang lebih parah. Kenapa? Ini agak mundur sedikit. Sebenarnya kalau saya lihat di awal reformasi itu kan pemberantasan korupsi sudah mulai bagus ya. Karena orang semuanya takut korupsi. Kalau dalam catatan saya itu paling tidak sampai pertengahan periode kedua reformasi itu ya enggak ada lah korupsi. Ya kecil-kecilan lah orang yang sangat luar biasa. Tidak masif sehingga boleh ditangani. Tapi pada waktu itu kalau Mas Novel ingat, pemerintah kan mengeluarkan undang-undang KPKPN. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Bukan KPK. Nah ini kan meledak ini. Semua pejabat disuruh lapor lalu ada yang diumumkan gitu. Sehingga ada yang gerah kan. Ada yang gerah KPKPN dibubarkan. Agar tidak buka rahasia pejabat. Tapi waktu itu kan awal reformasi. Begitu KPKPN dibubarkan, yang muncul KPK yang lebih galak. Ya kan? Ingat kan? Dan KPKPN menjadi salah satu unit namanya LKPN dulu. Iya kan? Jadi waktu itu pejabat lapor, saya ngelapor kekayaan saya sebagai pejabat itu sejak zaman belum ada KPK. Tapi waktu KPKPN itu. Waktu itu kan saya ya lapor, saya punya burung bio. Lapor saya punya ikan ini dikasih orang kan dikasih orang kan. Waktu itu belum ada gratifikasi. Waktu itu belum ada istilah gratifikasi di hukum kita. Gratifikasi itu kan tahun 2002 ya. Di undang-undang KPK kan. Iya, di undang-undang KPK. KPKPN belum. Seharusnya saya tidak harus lapor kan. Saya laporkan sehingga diketawain oleh Pak. Ikan gini kok dilaporkan.
burung bio kok dilaporkan katanya. Lah kan aturannya kalau dikasih orang laporkan. Sekecil itu aja dilaporkan. Saya laporkan sejak tahun 2001. Gitu. Sampai sekarang saya rutin laporan. Nah itu tertib. Begitu muncul KPK, lalu KPK itu menjadi sesuatu yang luar biasa, ditakuti orang. Iya kan? Iya. KPK ini ditakuti orang paling endaklah sampai pertengahan. Sampai 2016 orang kalau bicara apa gitu, KPK gitu takut semua. Awas KPK gitu pada takut semua kan. Nah kan mulai mengendor dan lemah KPK ini kalau secara institusional itu kan kalau saya mencatatnya 2017 itu. Begitu pertama awal pemerintahan Pak Jokowi 2015 itu kan sudah ada upaya merombak KPK kan. Rame di Indonesia, Pak Jokowi bilang dari luar negeri karena ditekan publik. Pak Jokowi ngomong kan, saya tidak ada rencana sama sekali untuk merevisi undang-undang KPK. Itu ingat ya. 2015 barangkali bersamaan dengan ini masalah Pak Budi Gunawan waktu itu dengan KPK yang waktu sempat diajukan oleh KPK untuk tersangka. Iya kan terus ada rencana perubahan undang-undang KPK. Nah terus sesudah itu 2019 itu jadi pelemahan yang sesungguhnya terjadi secara struktural resmi itu ketika 2017 itu lahir undang-undang perubahan KPK yang ini. Kalau dijelaskan secara logika memang bisa lah KPK ini terlalu berlebihan. Kok ada lembaga yang super body kan gitu kan. Itu harus dikurangi kekuasaannya, harus alasannya logis lah ya. Karena banyak eksesnya. Tapi di balik itu sebenarnya terjadi pelemahan. Karena kemudian kewenangan KPK yang penting-penting yang dulu ditakuti itu lalu dicabut. Nah itu yang terjadi dengan undang-undang yang terakhir sehingga sejak saat itu pemberantasan korupsi menjadi semakin masif. Saya berani mengatakan dan berani membuktikan jauh lebih parah dari zaman Orde Baru. Sekarang ini korupsinya, Pak. Korupsinya jauh secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Betul. Ya, memang. Jadi itu yang terjadi, Mas Novel. Nah, lalu sebenarnya kebanggaan kita melakukan reformasi itu kan karena bisa membuat satu lembaga anti korupsi seperti KPK yang kuat kan. Nah sekarang kebanggaan kita apalagi? Saya belum melihat ada sesuatu yang bisa dibanggakan kalau dalam tata kelola negara gitu ya. Nah itu aja kalau latar belakang. Pak Mahfud, kalau bicara terkait dengan tadi yang 2017, 2019, memang terkonfirmasi dengan adanya indeks persepsi korupsi Indonesia yang tadinya kalau kita bicara awal reformasi kan memang 20-an sekian seingat saya itu. Naik-naik terus 2014 itu adalah 34. Terus naik lagi sampai 2019 di angka 40. Itu udah capaian luar biasa tuh Pak Mahfud. Dan kemudian turun ini mengkonfirmasi bahwa di antaranya pelemahan KPK itu berdampak ke indeks persepsi korupsi. Dan ternyata praktek korupsi yang banyak itu di banyak tempat baik kuantitas maupun kualitasnya, itu ternyata juga menjadi potret juga barangkali. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain faktor bisnis dan lain-lain. Tapi kalau melihat dari itu, Pak Mahfud saat itu kan Menko Polhukam nih. Pak Mahfud bisa memotret apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemudian apa penyebab-penyebabnya yang mungkin Pak Mahfud bisa cerita nih Pak Mahfud? Waktu saya masuk, itu kalau tidak salah sempat 2 kali naik ya. Jadi mulanya saya masuk tuh 34 kan pernah sampai saya masuk 36 atau 38, lalu berikutnya anjlok di tahun 2002 menjadi 34 sampai sekarang tidak pernah bisa naik lagi. Sudah hampir 4 tahun ya. Yang ketiga nih, tahun ketiga. Nah, kalau saya ditanya sebabnya pertama karena pelemahan KPK itu menjadi salah satu penyebab. Karena kemudian yang terjadi itu ada salah tafsir ya. Seakan-akan tuh dengan undang-undang baru itu yang katanya mengambil dari putusan MK bahwa KPK itu adalah rumpun eksekutif lalu diletakkan di bawah koordinasi yang tidak lagi independen. Kenapa? Karena setiap rencana
penindakan atau apa yang besar-besar tuh dikonsultasikan kepada presiden, bukan diberitahukan. Kalau dulu kan diberitahukan bahwa ini tersangka. Sekarang dikonsultasikan dulu, ditanya dulu ininya. Kenapa tahu? Ya tahu karena kan lewat saya kalau orang Pak ada kasus ini kira-kira ini gimana gitu. Kalau saya sih ya tindak dong sesuai dengan hukum. Tanya implikasi politiknya gimana. Ya enggak apa-apa. Itu konsekuensi daripada dari kita berhukum. Nah itu kalau dengan saya. Lalu saya agak jangan-jangan nih langsung nanti ke istana kan. Kalau saya bilang tidak setuju, lagi dari istana ini ditutup. Dan saya banyak mendengar isu memang ada kasus-kasus yang ditunda, ada kasus yang dipercepat. Bukan hanya di KPK. Ya, bukan hanya di KPK, di polisi, di kejaksaan juga. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang menjadi lebih leluasa. Itulah sebabnya lalu dikonfirmasi oleh apa tuh yang TII ya, Transparency Indonesia. Kenapa ini terjadi? Ya pertama terjadi konflik of interest. Kemudian ada pembayaran itu ya. Macam-macam lah, orang mau ngurus investasi misalnya. Ya saya ketemu dengan orang-orang nih ngurus investasi. Aturannya begini, ya, gampang gitu. Tapi ketika datang ke menterinya, ini saya punya korban nih. Datang ke udah gampang. Wah, apa mintanya? Ya oke nanti ada orang yang mengaku utusan menteri ini. Saya kan sudah selesai dong dengan menteri ya, tapi dia mintanya begini. Nggak keluar. Sehingga ini kalau investasi dalam banyak hal lain, misalnya perizinan usaha, gitu. Banyak tuh pengusaha yang datang ke saya, Pak, gimana ya? Gitu. Saya ini sudah memproses ini udah bertahun-tahun. Lalu anggaran negara yang untuk rakyat, untuk anak itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Mereka buat perusahaan sendiri lewat orang lain ini yang anu. Nah, terkadang kami dimintai uang. Harus bayar segini atau dapat saham segini. Kalau kami tidak ngasih, mati kami. Padahal kami punya karyawan banyak, punya modal banyak. Kami mati. Tapi kalau kami membayar lalu ketahuan publik, kami ditangkap katanya nyuap. Padahal kami diperas dan tidak ada yang membela kami. Betul. Itu kan yang banyak terjadi. Betul. Nah itu sebabnya yang ditemukan oleh TII itu. Ya ada konflik of interest, ada istilahnya apa tuh lah, pembayaran yang ada kok istilah itu. Trading in tunai. Nah itu pokoknya gitu-gitu anggota DPR-nya merangkap calo gitu. Calo itu perkara. Banyak lah orang. Saya berapa kali menemukan itu. Dan saya diceritain oleh menteri-menteri itu. Pak itu Bapak betul tuh marah-marah di DPR. Ini menteri nih. Mereka marah-marah kalau rapat kerja dengan kami. Sesudah itu nanti berbisik, minta inilah, minta proyek inilah, minta proyek inilah. Yang begini-gini nih. Jadi menjadi lebih banyak terjadinya korupsi. Memang kan gini Pak Mahfud, memang waktu itu KPK tuh berapa kali menemukan fakta-fakta itu. Saya ingat sekali 2007 kalau nggak salah, ketika awal-awal saya di KPK, pernah ada juga pola seperti itu. Waktu itu masa Pak Yusuf Kalla sebagai Wapres kalau nggak salah. Ada mungkin ada kaitan dengan kepentingan untuk bertemu dengan Wapres. Kemudian ada orang mengaku-ngaku suruhan. Ini mengaku-ngaku. Tapi belakangan ini mungkin ketika praktek itu bisa terjadi, bisa jadi ada beberapa yang kaitan dengan pejabat yang beneran gitu. Ada yang beneran. Tapi ketika yang ngaku-ngaku kebetulan waktu itu saya nangkap tuh Pak Mahfud. Yang bisa saya dapat. Logikanya ketika lembaga penegak hukumnya dibuat dengan lebih baik, hal-hal begini nggak terjadi dan juga menutup peluang adanya fakta-fakta yang seperti ini karena pasti membuat investor pasti sebel lihat situasi Pak Mahfud korup sekali kan. Pak Mahfud kalau terkait dengan KPK-nya nih, saya ingat saya ketika dulu 2019 Undang-Undang 19 apakah sudah disahkan, tapi saya lupa waktu itu apakah Presiden sudah tangan atau belum. Tapi waktu itu yang saya ingat sekali banyak tokoh yang menghadap ke Pak Presiden dan kemudian sempat menjadi banyak pembicaraan bahwa ada rencana dibuat Perpu gitu. Perpu yang intinya mengembalikan kepada undang-undang yang lama. Saya ada di dalam itu. Oh, Pak Mahfud ada di situ. Di dalam itu. Bisa cerita nggak Pak Mahfud? Apa yang terjadi? Waktu itu kan 2019 di sekitar bulan September ya. Sekitar bulan September.
undang-undang KPK itu sudah selesai. Rakyat kan protes terus. Betul. Tapi DPR kan selalu begitu. Kalau itu rakyat sudah protes, selalu jawabnya rakyat yang mana? Rakyat yang lain setuju kok gitu. Aspirasi selalu jawab begitu. Akhirnya undang-undang itu disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Okay. Perubahannya itu menyangkut misalnya penyidikan itu kalau 2 tahun tidak terbukti dihentikan sehingga keluar SP3. Termasuk izin penyitaan, penggeledahan, penyadapan. Iya, kemudian wewenang komisioner ya. Itu yang paling melemahkan wewenang komisioner itu kan. Pegawainya ASN. Iya, pegawainya ASN dan seterusnya. Nah itu kan pelemahan undang-undang KPK. Protes berlanjut, sesudah disahkan pun rakyat protes. Sementara Pak Jokowi sudah mau dilantik kurang 1 bulan untuk periode kedua. Itulah sebabnya Pak Jokowi mengundang kira-kira 40 orang lah ya, 42 atau berapa. Nah, undangannya, saya termasuk yang diundang. Dengan ini Presiden mengundang saudara untuk mengundang Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Disebut Gunawan Muhammad dan kawan-kawan termasuk saudara. Saya kira ini pimpinannya Gunawan Muhammad kan. Ternyata Gunawan Muhammad, loh saya juga enggak tahu ya. Sesudah saya suruh memimpin acara itu. Nah ini untuk ketemu Presiden. Ketemulah dengan Presiden waktu itu. Cerita lah. Banyak hal yang diceritakan. Nah antara lain yang dibicarakan ketika itu soal perubahan undang-undang KPK itu. Nah, di situ yang bicara perubahan undang-undang KPK itu tidak termasuk saya. Saya bicara soal lain. Waktu itu kan rame soal rancangan undang-undang hukum pidana yang juga ditunda kan. Iya kan? Waktu itu kan ada 11 undang-undang tuh yang dibicarakan. Saya bicara rancangan undang-undang hukum pidana, saya bilang sudah hampir 60 tahun nih kok enggak rampung-rampung. Harus rampung lah kalau diskusi terus enggak selesai gitu saya. Saya tidak bicara sama sekali undang-undang KPK. Tapi yang bicara undang-undang KPK itu seingat saya itu Ferry, Bibif, Pak Emil Salim, Azumardi Asra, Tuti Herati Nurhadi, yang pada intinya itu Bapak harus kuatkan undang-undang KPK ini. Lalu Presiden waktu itu jawab gini, loh, saya ini kan hanya Presiden, tapi saya tidak punya partai. DPR-nya sudah mutus gitu, saya kan tidak menolak. Ini demokrasi. Ini Presiden waktu itu. Lalu Pak Emil Salim, Bapak di belakang Bapak tuh Pak rakyat. Kata Pak Emil Salim waktu itu. Semua kan setuju. Terus gimana? Terus ada usul kalau gitu, karena udah disahkan, kalau saya tidak mau tanda tangan itu tetap berlaku dalam 30 hari kan. Undang-undang kan gitu pasal 20. Jika RUU sudah disetujui DPR 30 hari tidak ditandatangani berlaku dengan sendirinya sehingga Menkumham tinggal memberi nomor. Gak apa-apa, tidak ditandangani Presiden kan gitu kan. Kalau saya tidak tanda tangan juga berlaku. Lalu ada usul, kalau gitu keluarkan Perpu aja Pak. Nah gitu kan. Perpu itu isinya apa Perpu? Ini darurat, rakyat tidak setuju. Kan gitu kan, rakyat tidak setuju. Oleh sebab itu katanya saya mengeluarkan Perpu bahwa RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah dinyatakan tidak berlaku dan saya tidak akan menandatangani dan berlaku undang-undang KPK yang lama. Ini usul. Nah, Presiden enjoy waktu itu Pak Jokowi. Wah ini usul bagus nih. Habis itu biasanya pertemuan tuh 1 sesi. Ini sampai 2 sesi. Ayo kita makan dulu. Makan kami. Ini tertarik ini. Habis makan ketemu lagi. Bicara itu lagi. Saya waktu itu enggak bicara di dalam itu. Karena saya sudah tahu trennya begini. Saya sudah ketemu juga dengan 2 orang anggota DPR yang ditugasi untuk menggarap ini kan ini. Itu usulan pemerintah atau DPR sih Pak Mahfud? Saya tidak ingat. Tetapi yang jelas waktu itu sudah disepakati itu perubahan. Menurut saya itu DPR karena DPR kan udah lama. Kan yang dulu kampanye-kampanye gitu kayaknya DPR-nya Pak Trimedia apa itu harus diubah gitu kan. Kayaknya DPR. Nah sesudah acara bubar Presiden minta jumpa pers. Udah banyak kan wartawan. Nah terus nanti Presiden bicara, terus siapa yang mewakili Pak ini? Saya bilang Pak Gunawan kan Pak Gunawan ketemu. Bukan saya kata Pak Gunawan. Saya nih diundang juga katanya. Terus yang dari istana Pak Ari Dwi Payana bilang ke saya, Ari Dwi Payana sama Alex Lai kalau enggak salah. Tapi Ari Dwi Payana yang jelas. Pak Mahfud aja mewakili ini biar lebih jelas gitu. Jadi saya jadi juru bicara mendadak. Nah, saya mau bicara apa? Saya bilang kesimpulannya enggak ada.
Terus presiden bicara duluan, saudara saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh bangsa. Yeah. Tadi ada usul katanya, agar Perpu ini, agar Undang-Undang KPK ini tidak usah diberlakukan. Saya tertarik dengan itu, kata presiden. Jelas ini usul sangat menarik dan saya tertarik, yaitu agar dikeluarkan Perpu untuk itu. Yeah. Nah, nanti biar di follow up kita bicarakan lebih lanjut, kata presiden. Tiba-tiba saya disuruh sekarang wakil dari peserta Pak Mahfud. Lalu saya teorikan. Iya. Apa syarat-syarat keluarnya Perpu itu? Iya. Itu kan mengubah sebuah undang-undang itu satu dengan legislative review, dia bilang. Yang kedua dengan judicial review. Nah ini legislative reviewnya sudah selesai, tinggal diundangkan. Oleh sebab itu yang bisa mengubah ini sekarang hanya Perpu, dia bilang. Iya. Nah, kalau Perpu itu apa syarat-syaratnya dan bagaimana prosedurnya? Saya bilang ada syarat syarat objektif, syarat subjektif dan sebagainya. Nah, sesudah itu clear rame, rakyat seneng kan? Tiba-tiba 2 hari kemudian ngumpul itu yang usul ke presiden tuh tokoh bangsa dari mana? Ya tokoh bangsa nih kami yang dipilih oleh rakyat, DPR kan? Teriak-teriak gitu. Oh. Termasuk pokoknya kalau presiden mengeluarkan Perpu kami potong, kami tolak. Iya. Oh, terus terjadi perdebatan itu, ada pembentukan kabinet. Ya. Saya masuk ke dalam. Ya, diskusi ini belum selesai nih. Ya. Terus terjadi pembentukan kabinet itu. Nah, pada akhirnya presiden tidak mengeluarkan Perpu dan ketika saya sudah di dalam juga tidak pernah dibicarakan lagi kemungkinan Perpu itu. Iya. Itu karena terus diundangkan diberi nomor. Beri nomor ya Pak. Terus gini Pak, yang saya ingin tahu tuh gini. Waktu itu nggak jadi dibuatnya Perpu itu karena memang Pak Presiden atau memang mungkin usulan yang disampaikan mungkin dari staf-staf Presiden, mungkin dalam hal ini menteri atau siapapun yang ditugaskan gitu Pak. Karena kan kalau publik ini Pak, publik kan berkali-kali melihat di media sosial ya, Pak Jokowi itu di awal pemerintahan menyampaikan akan memperkuat KPK. Menambah 1.000 penyidik bahkan. Tapi realisasinya kan nggak ada tuh. KPK mau diberi kenaikan 10 kali lipat anggarannya kan itu. Iya. Kalau 1.000 penyidik itu real Pak, disampaikan langsung dalam penyampaian langsung tersurat bukan tersirat lagi. Iya. Langsung itu dalam kalau yang di media massa itu kan saya lihat videonya malah Pak. Videonya beliau menyampaikan itu langsung. Mungkin nanti barangkali bisa ditampilkan. Bagaimana rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu Pak? Nah, ini masalah komitmen. Kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani. Hal-hal itu kan kemudian orang berpikir, paling nggak orang awam lah Pak Mahfud. Kalau saya kan di KPK kurang lebih saya tahu lah keadaan sebenarnya, tapi kan Pak Mahfud lebih tahu kan. Yang saya ingin ceritakan tuh gambarkan begini, orang awam tentunya ingin tahu tuh sebetulnya apa sih yang terjadi. Apakah rencana itu kemudian tidak dilaksanakan karena mohon maaf Pak, mungkin ada staf-stafnya beliau yang tidak setuju atau tidak melaksanakan, atau kemudian rencana itu memang beliau sendiri tidak menindaklanjuti. Mungkin Pak Mahfud bisa cerita. Ada yang tampak ke publik, ada yang tidak. Kalau yang tampak ke publik, sambutan masyarakat yang antusias untuk mengubah undang-undang KPK itu memang kemudian kan ditolak oleh DPR, bukan oleh Presiden. Saya masih ingat misalnya DPR tuh Pak Arsul Sani mengatakan itu sudah dibahas DPR, nanti kalau dibuat Perpu kami tolak, kan gitu kan. Nah, itu yang DPR. Sehingga Presiden pada waktu itu mendengarkan alasan DPR. Lalu dari istana sendiri kan ada juga. Saya tidak tahu, Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KPK itu dikembalikan, ramai itu. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu ini siapa yang mewakili rakyat macam-macam gitu. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu Presiden.
Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Ngabalin tuh kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia. Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden, gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Enggak ada, dia enggak pernah ada di istana. Iya, jangan-jangan dia yang ngaku, Pak, saya orang istana. Enggak tahu gitu. saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana, wong. Enggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada, gitu. Nah itu dari dari luar, sehingga Pak Jokowi juga, penolakan juga ada dari dalam, ada dari DPR. Lalu saya ketemu dengan seorang anggota DPR kan. Pak Mahfud katanya, dia gendong anaknya itu, menteri. Pak Mahfud katanya, Anda kok gigih sekali sebelum saya menteri, gigih sekali membuat perpu. Kenapa? Nggak mungkin katanya, nggak mungkin Pak Jokowi mengeluarkan perpu. Kenapa? Saya yang ditugaskan nih lapangan. Gitu dia. Iya. Bersama orang berinisial H lah. Sama kira-kira ini ya. Saya bersama yang ditugaskan agar nih goal apapun alasannya. Iya, waktu itu saya belum menteri. Kalau gitu. Ada faktor dalam, ada faktor luar, dan Pak Jokowi sendiri mungkin agak gamang ya melihat perubahan situasi. Apalagi kemudian hampir semua partai politik di DPR mengatakan kami tolak. Ya, gitu kan? Saya potong sedikit Pak Mahfud. Saya tertarik dengan satu hal ini. Seandainya memang KPK itu dianggap tadi mungkin terlalu kuat, terus mungkin tidak dikehendaki lah secara singkatnya. Seandainya nih, saya juga nggak tahu faktanya. Memang rencananya seperti apa sih? Karena pemberantasan korupsi kan tetap harus jalan tuh Pak Mahfud. Seandainya tidak menggunakan KPK, emang rencananya mau pakai alat apa gitu? Mau pakai lembaga apa gitu? Karena kita melihat problematika di lembaga penegak hukum lain juga masih banyak gitu. Walaupun tingkat kepercayaan di kepolisian dan kejaksaan sudah di atasnya KPK hari ini, tapi kan problem terkait dengan penegakan hukumnya juga masih banyak sekali Pak Mahfud. Emang ada gambaran nggak sih Pak Mahfud? Waktu itu rencananya seperti apa sih? Mau berantas korupsi dengan alat apa rencananya? Dengan tetap menjaga eksistensi KPK, tapi dalam kedudukan yang sudah seperti sekarang, yang sudah tidak terlalu kuat gitu ya, karena kadangkala memang mungkin terkadang KPK itu terlalu lebih kuat kadangkala kalau keluhannya itu kan presiden misalnya belum tahu apa-apa kan harusnya diberitahu atau apa gitu ya. Kemungkinan bahkan saya juga mendengar keluhan dari KPK sendiri nih, ini introspeksi ke dalam aja kita semua. Betul. Bahkan komisioner sendiri katanya sering mengeluh ke presiden. Tiba-tiba itu penyidik mengumumkan orang tersangka, tiba-tiba dan sebagainya. Kami tidak dilapori gitu. Saya dengar sendiri dari KPK. Betul. Wah kalau gitu tuh harus ditata gitu kira-kira presiden. Dan KPK-nya juga bilang begitu ke saya waktu itu ketika ribut-ribut itu kan saya datang. Pak kok bisa terjadi begini? Ini. Nah ini kami ini komisioner. Kadang-kala kami tidak tahu tapi karena aturannya begitu ya kami terpaksa mengumumkan. Sesuatu yang kami sendiri sebelumnya tidak tahu detail gitu. Tiba-tiba sudah diumumkan orang ditangkap, orang di ETT. Lalu sudah masuk ke meja kami. Kan tidak mungkin kami bilang tidak gitu. Itu juga mungkin didengar oleh presiden. Karena saya mendengar sendiri yang itu. Dari komisioner. Saya kan saya kan sering ke KPK. Seperti Mas Novel tahu lah. Saya sering waktu itu ketika enggak jadi apa saya sering ketemu dengan Agus Raharjo, dengan Saud, dengan siapa Laude. Saya sering masuk kamarnya gitu. Ngobrol gitu. Pembahasan diskusi. Sehingga format sekarang ini dianggap lebih tepat sambil
sambil kita menguatkan institusi penegak hukum yang resmi, yaitu kepolisian dan Kejaksaan Agung, kan gitu kan. Alasan yuridisnya ada waktu itu kan di Undang-Undang KPK itu disebutkan oleh karena aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian belum profesional lah kira-kira ya, belum efektif dan efisien, maka dibentuk KPK kan gitu. Nah berarti kita sebenarnya idenya tuh mau ke sana gitu. Waktu itu yang dikembangkan. Artinya akan mengembalikan kewenangan itu ke polisi dan kejaksaan. Gitu. Ke polisi dan kejaksaan sepenuhnya gitu. Kalau kepolisian dan kejaksaan ini sudah lebih bagus gitu. Nah mungkin itu alasannya yang saya pahami. Saya tidak setuju dengan alasan itu. Dan saya sering bicara dan saya nulis juga di koran-koran. Nah bisa. Sifat ad hoc KPK itu bukan ad hoc dalam arti waktu. Saya bilang ad hoc itu kan arti tugas tertentu untuk waktu tertentu, ad hoc biasanya ya. Nah, bagi saya tugas ad hoc KPK itu tugas tertentunya saja, bukan lembaganya, bukan waktunya ya Pak Mahfud. Bukan waktunya. Tugasnya aja memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dalam jumlah tertentu dan menarik perhatian publik. Nah itu ad hocnya, bukan periodenya, saya bilang, bukan periodenya harus sekian tahun, sekian periode. Nah penafsiran berkutat di situ aja sebenarnya. Pak Mahfud, memang menarik sekali tuh. Saya kan juga waktu di KPK saya pernah mendengar ya Pak Mahfud, yang Pak Mahfud cerita tadi yang soal katanya ada penyidik yang bisa langsung naikkan penyidikan. Dalam mekanisme di KPK itu nggak mungkin tuh Pak Mahfud, nggak mungkin. Karena apa? Di pasal 44 setiap proses naik ke penyidikan itu syaratnya harus melapor kepada pimpinan. Dan ada syarat formalnya melapor dengan pimpinan, tentunya melalui mekanisme ekspos. Syarat objektifnya adalah adanya 2 alat bukti. Artinya pimpinan itu ada 2 hal. Dia pasti tahu. Pimpinan ini yang kolektif kolegial ya Pak Mahfud. Bisa jadi 5, tapi karena 1 tidak ada, 4 menyelenggarakan bisa jadi. Kalau yang 1 itu bilang, saya nggak tahu. Artinya dia sebagai pribadi Pak Mahfud, bukan sebagai kolektif pimpinan yang kolektif kolegial. Untuk penyidikan ya? Ya. Jadi proses penyidikan itu seperti itu Pak Mahfud. Terus yang kedua, ketika formal tadi harus mekanisme melapor, itu pasal 44 Undang-Undang KPK. Adanya alat bukti. Alat bukti itu mestinya harus melalui mekanisme ekspos dan diyakini alat bukti. Mekanisme itu menjadi kuat, kenapa? Karena KPK tidak bisa SP3. Dengan begitu di KPK untuk bisa naik penyidikan itu jaksanya harus setuju. Kenapa? Yang bawa pasti dia Pak Mahfud. Seandainya nih, ini bukan klarifikasi Pak Mahfud, saya menggambarkan ini. Enggak, harus digambarkan juga. Seandainya ada penyidik yang ingin langsung menerobos begitu, tanpa melalui pimpinan, pastinya ditolak. Karena yang menandatangani surat perintah penyidikan adalah pimpinan. Nggak mungkin dia ditodong tuh, nggak mungkin. Karena pimpinan punya kewenangan yang betul-betul mutlak dan kami semua tuh bertindak untuk dan atas nama pimpinan. Begitu juga dengan jaksanya. Jaksanya ketika tidak mengetahui detail karena dia harus mengikuti sejak awal proses penyidikan. Kenapa? Karena prosesnya nanti dia nggak mungkin SP3 lagi. Jadi mau nggak mau dia nggak mungkin P19 terus, nggak mungkin Pak Mahfud karena satu wadah, satu atap. Jadi prosesnya itu akan terus berjalan. Sehingga tadi yang pertama pimpinan nggak mungkin tidak tahu. Yang kedua pimpinan tidak mungkin tidak menguji alat bukti karena itu syarat objektif. Dan yang ketiga adalah mekanisme pembahasan dalam ekspos pasti melibatkan jaksa KPK. Karena proses itu nantinya muaranya ke mereka dan yang tanda kutip yang tarung di pengadilan mereka gitu Pak Mahfud. Kasarnya nggak mungkin orang disuruh tarung yang nggak ngerti ini lapangannya seperti apa. Itulah gambarannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tidak ya, kalau OTT kan tidak harus lapor kan? OTT begini Pak Mahfud. Artinya komisioner tuh bilang lu tahu-tahu ada OTT saya enggak tahu gitu. Memang tidak harus kan kalau harus. Dia tahu berarti bocor nanti kan. OTT itu dalam konteks itu kali. OTT itu begini Pak Mahfud. OTT itu pasti lapor awalnya. Tapi ketika eksekusi bisa jadi tidak melapor karena waktunya sangat pendek. Tapi berapa banyak KPK OTT kemudian dilepas? Banyak Pak Mahfud. Kenapa dilepas? Karena nggak cukup alat bukti. Oh gitu. Iya. Jadi pimpinan yang merasa terpaksa itu nggak logis juga gitu. Kenapa? Karena proses tadi OTT kan tindakan awal. Setelah itu mekanismenya akan diteruskan dalam proses penyelidikan. Jadi tidak mungkin OTT itu langsung penyidikan, tidak Pak Mahfud.
1 kali 24 jam itu kerja penyelidik. 24 jam ya? Ya 24 jam. Untuk kemudian melaporkan. Memang ini beda dengan polisi. Kalau polisi begitu nangkep OTT itu langsung penyidik yang handle. Kalau KPK tidak. Proses itu dilakukan oleh penyelidik. Nah, penyidiknya biasanya diajak ikut bareng tuh oleh kerja penyelidik. Jadi yang meng-OTT itu bukan penyidik, tapi penyelidik. Penyelidik itu ada di bagian pengaduan masyarakat atau Direktorat Penyelidikan. Penyidik juga sebagai penyelidik dia bisa ikut terlibat, tapi yang mimpin dalam proses OTT itu pasti Direktorat Penyelidikan. Proses itulah maka dalam 24 jam itu mereka ketua timnya penyelidik akan membahas dalam forum karena pasal 44 tadi melapor kepada pimpinan dalam forum expose dan kemudian pimpinan yang menerima laporan itu mengukur apakah syarat objektif alat buktinya tercapai apa tidak. Ya. Kalau tidak tercapai tidak boleh diteruskan dalam penyidikan. Nah itu yang mestinya terjadi Pak Mahfud. Ya. Tapi saya menggambarkan ini Pak Mahfud ya biar kayak Iya itu biar imbang. Ya, saya khawatirnya begini. Ada pimpinan yang mungkin pada saat pengambilan keputusan itu tidak ikut. Bisa jadi dari 5 ini mungkin cuma 3. Karena sudah quorum ya 3. Udah quorum. Tapi mereka pun biasanya saling berkomunikasi dalam grup WhatsApp gitu Pak Mahfud. Nanti ternyata yang 2 ini nggak bisa ikut, silakan 3 ini jalan. Nah 3 ini ketika ngambil keputusan 2-1 nggak bisa Pak Mahfud. Harus 3-3-nya karena quorumnya harus 3 minimal. Dan itu adalah masuk dalam pimpinan yang kolektif kolegial. Karena satu orang yang bicara bisa jadi itu pendapat pribadi bukan pimpinan KPK. Tapi itu menarik Pak Mahfud. Karena saya juga sering dengar, saya khawatir kemudian begini. Ada pimpinan KPK yang mungkin dalam suatu keadaan kasus tidak besar terintervensi, terus dia ngeles dengan alasan tadi. Mungkin. Saya nggak tahu. Nah, itu saya pastikan dia berbohong Pak Mahfud. Tapi salah satu alasan kenapa ada perubahan antara lain itu yang disebut itu, ya. Apakah itu benar terjadi apa tidak? Saya sendiri pernah mendengar dari beberapa pimpinan KPK. Memang kami kan tidak tahu menahu kalau orang dibuntuti orang apa. Terkadang kami harus langsung mengumumkan karena sudah di OTT kan gitu. Tapi tidak banyak. Nggak banyak. Yang OTT kan banyak, tapi yang kasus itu mungkin 1-2. Gitu. Saya ingat sekali pernah menangkap salah seorang pejabat BPK. Dan kemudian karena saya walaupun secara pribadi kita yakin dia pelakunya. Dia pelaku perbuatan tindak pidana korupsi. Tapi ketika tertangkap dalam OTT itu tidak bisa dibuktikan standar pembuktiannya sesuai dengan standar pembuktian sebagaimana dimaksud di pasal 44 Undang-Undang KPK. Akhirnya kita lepas Pak Mahfud. Kita nggak proses lebih lanjut. Artinya itu pernah. Dan saya yakin nggak sekali. Ada beberapa kali. Saya ingat lagi ada satu kasus di Lampung. Kasus apa itu juga seperti itu. Dan ada beberapa kasus yang OTT kemudian nggak diteruskan. Kurang lebih seperti itu Pak Mahfud. Jadi ini sedikit menggambarkan biar Pak Mahfud juga paham ya. Selanjutnya gini Pak Mahfud. Undang-Undang nomor 19 ini memang membuat setidak-tidaknya yang saya rasakan Pak Mahfud ya. Saya waktu itu masih sebagai penyidik KPK. Membuat penyidik KPK paling tidak merasa semakin sulit bekerja. Semakin sulit ya. Sulitnya diantaranya, saya bisa katakan bahwa penyidik waktu itu menjadi penyidik tidak pidana yang kewenangannya paling lemah di Indonesia. Sekalipun melalui PPNS. Contohnya gini Pak Mahfud. Dengan adanya penyitaan penggeledahan harus izin. Ini membuat apabila dibandingkan dengan penegak hukum lain, sekalipun dia PPNS, dia bisa melakukan penyitaan penggeledahan terlebih dahulu secara tiba-tiba. Ya, dalam kondisi mendesak. Tanpa harus izin pengadilan. Setelah itu baru minta persetujuan. Itu di KUHAP diatur Pak Mahfud. Kalau kami waktu itu nggak bisa. Tapi kami bersyukur kemudian sekarang bisa kan? Digugat di MK dan pasal itu kemudian dihapuskan. Bisa. Awalnya kami sempat mengalami situasi itu Pak Mahfud karena 2020 waktu menangkap OTT kasus komisioner KPU Wahyu Setiawan waktu itu kondisinya masih juga sulit. Di penghujung juga ada beberapa kasus menteri dan ada beberapa kasus pajak juga itu juga bisa dengan kesulitan, tapi waktu itu sudah mulai itu kalau nggak salah aturannya sudah dibatalkan oleh MK, tapi prosesnya kemudian memang masih ada peralihan ini harus izin dewasnya bagaimana dan seterusnya. Yang menarik gini Pak Mahfud, kemudian
setelah ini paling enggak pandangan saya. Iya. Saya dan teman-teman, Ya, beberapa teman-teman di KPK. Ini mau ketemu Pak Mahfud nih. Tukar pandangan lah. Saya juga kapan lagi saya ngobrol Pak Mahfud langsung begini. Ketika Undang-Undang nomor 19 itu kemudian berjalan dan kemudian KPK menjadi lemah. Saya tidak menemukan alasan penguatan KPK dengan Undang-Undang nomor 19. Kemudian dengan kelemahan tadi, maka effort yang dilakukan harus lebih itu Pak Mahfud. Ya. Waktu itu paling tidak interaksi KPK begitu. Maka itu yang dijadikan rekan-rekan untuk terus bekerja. Tapi ternyata awal tahun lah paling tidak, di bulan Januari seingat saya 2020, pimpinan KPK Pak Firly dan kawan-kawan kemudian saya katakan menyelundupkan suatu aturan begitulah. Tapi memang itu ada putusan Ombudsman dan Komnas HAM yang mengatakan itu. Dan kemudian menjadi proses untuk menyingkirkan orang-orang dengan melalui mekanisme TWK. Dan proses waktu itu kan sempat rame gitu Pak Mahfud. Iya, yang 57 orang ya. Iya, awalnya 75, tapi kemudian diralat, oh ini sebagian masih bisa dibina gitu. Tapi yang dibina tidak ada kualifikasi. Kami waktu itu minta apa sih yang menjadi penilaian? Kalau emang ada penilaian tertentu, kami dapatkan wajar dong orang yang dinilai itu punya hak, itu kan hak asasi manusia juga untuk mendapatkan penilaiannya itu apa. Semua bidang termasuk kesehatan. Itu kami nggak pernah dapat informasi. Sehingga kami meyakini itu suatu penyingkiran terhadap orang-orang yang telah mengeluarkan effort besar untuk melakukan proses itu. Saya ingat sekali Pak Presiden pun sempat menyampaikan pidato bahwa KPK tidak boleh dijadikan alasan untuk serta-merta menyingkirkan atau mengeluarkan lah gitu. Tapi kemudian terus terjadi. Saya meyakini karena itu melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Saya meyakini itu bukan sesuatu yang terjadi dengan natural. Seperti ada yang mengaransemen lah gitu Pak Mahfud. Ini dugaan saya paling tidak. Tapi sebenarnya apa yang terjadi Pak Mahfud? Kalau Pak Mahfud bisa cerita. Gini, saya punya cerita sendiri kalau itu. Iya. Jadi ketika ada pengumuman atau keputusan bahwa sekian orang ini tidak lurus tes wawasan kebangsaan. Tes namanya TWK. Tes wawasan kebangsaan. Saya ditelepon oleh menteri yang terkait. Pak, keputusannya gini, 57 orang ini diberhentikan tidak memenuhi syarat lagi dari sudut kebangsaan. Ini syarat bagi setiap PNS. Loh ini kan udah lama. Saya bilang kan udah lama, kenapa sekarang? Enggak gitu keputusannya gitu. Nampaknya ini memang permainan di bawah presiden. Karena presiden juga kaget. Seperti yang Bapak sebut tadi. Presiden jangan gitu dong. Saya dipanggil. Pak Mahfud gimana nih? Pak, menurut saya sama dengan Bapak. Ini enggak boleh orang diberhentikan. Sekian tahun kan tinggal alih fungsi aja gitu kan. Alih status saja saya bilang. Langsung itu kan dijadikan PNS karena sudah dites lama, sudah bekerja lama kan itu lalu dites lagi kayak pegawai mau daftar saya bilang. Terus gimana prosesnya? Menurut undang-undang Bapak adalah penguasa tertinggi untuk masalah kepegawaian ini. Pejabat tertinggi untuk menentukan orang yang boleh diangkat atau tidak. Semua itu kan delegasi Bapak. Kalau Bapak mau, ya batalkan aja tuh TWK. Oh ya udah. Kan ramai lagi besoknya mau membatalkan TWK. Istana juga presiden bersuara gitu kan. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Nggak bisa, rupanya di bawah tuh kental itu untuk menyingkirkan 57 orang itu. Nggak bisa. Jadi begitu pentingnya Pak Mahfud. Iya. Akhirnya apa? Iya presiden juga yang membantu. Pak Pratik dan saya dipanggil. Itu dicarikan jalan keluar. Udah Pak, akhirnya apa? Kita tawari
untuk jadi PNS di tempat lain, gitu kan? Nah, saya dengar sesudah atau sebelum itu Pak Presiden mengambil Kapolri, ambil aja, ditempatkan di Polri aja, tetap sebagai PNS dan bakat lama, tapi fungsinya silahkan diatur. Nah itu kami masih berdebat juga, gitu. Ini 57 orang ini kan die hard ini, orang-orang bagus. Saya bilang, apakah mereka mau nanti? Saya bilang, saya panggil tuh Febri Diansyah itu yang datang ke rumah saya. Anda minta ini, saya bisa perjuangkan. Tapi kalau mereka tidak mau kan saya yang malu. Saya bilang, Anda bisa menjamin enggak? Saya bilang bahwa anak-anak ini 57 orang mau. Kalau kita tawiri lalu mereka, saya tidak mau kan kami yang terpukul. Saya bilang, Febri Diansyah waktu itu, ya kami yakin sebagian besar Pak. Karena ini orang juga baik-baik ini diperlukan gitu. Nah proses-proses itulah yang menyebabkan kemudian tadi jalan keluar. Kalau enggak ada itu, kalau Presiden misalnya mau itu, ya selesai kan urusan dibawa kan udah 3-1. Kalau saya KPK sendiri, Kemenpan RB dan Kemkumham, 3 ini kan sudah kuat ini. Betul. Saya bicara udah nggak bisa. Saya sudah bicara dengan mereka. Nah lalu Presiden itu kan yang ini harus diselamatkan, jangan karena bahkan bilang begini kalau Pak Presiden tuh dengan saya nih. Itu apa tuh Pak Mahfud? Orang seperti Novel Baswedan tuh kan perlu, demi Allah nih. Pak Presiden bilang ke saya. Orang seperti Novel Baswedan kan perlu, biar ada yang takut lah orang itu. Presiden bilang gitu ke saya waktu itu. Maka jalan keluarnya terus disalurkan ke Polri itu. Jadi memang itu permainan di 3 kubu kalau di tingkat jabatan tinggi. Nah saya sama Pak Pratik kan cari jalan keluarnya waktu sampai rapat di rumah saya beberapa kali, tidak di istana juga, tidak tempat di rumah saya bicara itu, merumuskan yang gitu-gitu. Ini cerita versi saya ya. Memang hal-hal begini enak kalau diceritakan Pak Mahfud ya, biar jelas gitu. Karena begini juga Pak Mahfud, saya waktu itu termasuk bersama dengan teman-teman kemudian berpikir kalau waktu itu kami tidak menerima. Maka posisi kami itu adalah orang-orang yang distempel merah oleh negara. Salah, iya kan? Karena Alexander Marwata mengatakan mereka ini adalah merah dan tidak bisa dibina. Lo bayangkan Pak Mahfud. Bisa dibina, tidak lulus TWK lagi kan bahaya kan gitu. Pak Mahfud bayangkan, pelaku kejahatan terorisme itu ada rehabilitasi untuk melakukan pembinaan agar bisa menjadi lebih baik. Artinya apa? Pelaku teroris itu bisa dibina menurut negara, kan begitu Pak Mahfud. Ini negara melalui representasi Alexander Marwata Pak tidak. Saya nggak tahu itu pendapat pribadinya dia atau sebagai kolektif pimpinan. Itu mengatakan merah dan tidak bisa dibina. Saya yakin kalau kemudian tidak ada yang mengambil porsi itu, maka akan dianggap bahwa ini orang-orang bermasalah. Masalah keperdataannya pun akan rusak. Masalah karirnya juga akan rusak. Peluang untuk bisa berbakti untuk negara juga nggak ada lagi gitu. Jadi itu memang masalah yang sangat serius ya. Saya paham sekarang. Artinya betul kalau nanti kita tawari Anda nggak mau, berarti orang ini orang nggak benar kan gitu. Sudah keputusannya tidak lulus TWK itu kan nggak benar. Wawasan kebangsaan kan walaupun akhirnya kami lega Pak Mahfud. Ternyata yang memimpin untuk atau paling enggak menurut saya yang mengakali untuk bikin TWK itu akhirnya kena kasus korupsi Pak Mahfud. Artinya orang menunjuk bahwa oh iya ternyata justru malah Firly Bahuri dan kawan-kawan yang justru malah orang yang bermasalah. Dan Pak Mahfud setelah kejadian itu banyak juga kasus-kasus di KPK yang kasus korupsi dan saya kok yakin ada beberapa yang kemudian tidak diungkap dengan tuntas dan itu sangat memprihatinkan. Tapi walaupun begitu Pak Mahfud, saya tetap berpandangan KPK ini tetap perlu dikuatkan. Kenapa? Karena kita ingin masalah pemberantasan korupsi betul-betul ditangani dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pak Mahfud, kalau menggambarkan terkait dengan ke depan nih Pak Mahfud, karena seperti apapun kita tetap harus membangun harapan kan Mahfud, menguatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi yang buruk itu adalah hal yang harus ditinggalkan dan kita harus menyongsong masa depan yang cerah kan gitu Pak Mahfud. Kira-kira apa yang mestinya bisa dilakukan untuk biar pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan efektif, dengan lebih baik dan bisa berjalan terus di tengah-tengah keadaan masalah politik yang mungkin kita banyak orang bicara soal oligarki yang sudah mencengkram gitu, penegak hukum yang ya sulit sekali untuk bisa dipercaya dan lagi masalah-masalah lain, apalagi di depan mata juga masalah krisis ekonomi dan seterusnya yang ke depan ini menghantui gitu loh Pak Mahfud. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Mahfud ke depan? Kalau saya ya dalam pengalaman selama ini, saya sebenarnya ingin agar KPK itu dikembalikan ke
undang-undang yang tahun 2002, 2002 ya. Agar kembali ke situ kan di situ yang sebenarnya KPK itu ditakuti kan. Punya cerita-cerita legendaris yang luar biasa lah kalau saya dikembalikan ke situ aja lagi, kemudian kita bisa melangkah lebih lanjut, itu satu. Tapi tentu saja ini akan menghadapi kontroversi juga, masa kembali ke situ lagi. Kalau saya sih ya kenapa sih kembali ke situ lagi? Kalau saya ya, itu hukum itu kan untuk melayani masyarakat kan. Betul. Masyarakat ingin itu, hukumnya ya buat aja. Itu tugas hukum, melayani masyarakat perlu apa terhadap hukum. Masyarakat perlu pemberantasan korupsi kan gitu. Lalu yang kedua, ya kita kan hanya berharap pada sebuah momentum. Karena saya dalam disertasi saya itu dulu, perubahan-perubahan hukum itu selalu terjadi di awal perubahan politik. Perubahan politik itu bisa terjadi karena pergantian secara normal, ya, pergantian presiden secara normal, pemilu itu biasanya setiap ini bisa dibuat kebijakan baru. Bisa juga secara operasi sesar. Operasi sesar itu kalau tidak bisa diturunkan baik-baik, rakyat menurunkan. Dan kita sudah punya 3 kali pengalaman ya operasi sesar kan. Dan selalu berubah. Sesudah operasi sesar itu selalu bagus. Tapi kemudian cenderung rusak lagi. Nah sekarang ada momentum. Kita mau pergantian presiden nih. Ya. Dan belum bicara kelembagaannya. Tetapi kita mencatat semangatnya. Saya baru sebelum ke sini tadi buka YouTube gitu, ada sekarang kan banyak sekali YouTube pidatonya Pak Prabowo. Marah-marah kepada saya dengar juga itu. Awas kalau kamu korupsi. Ada lagi sebelum itu. Saudara, habis ini kita berantas korupsi. Kalau ada koruptor ke Afrika saya kejar. Ke Timur Tengah saya kejar. Antartika pun disebut dikirim pasukan. Gitu. Nah ini semangat Pak. Ini semangat karena pidato ini keluar sesudah dia terpilih. Ya kan? Betul. Artinya ini ada dasar. Tinggal bagaimana kekuatan-kekuatan yang nanti memberi masukan kepada Pak Prabowo itu meyakinkan. Yang satu kan pasti ada yang menolak itu, ada yang ingin selamat menolak itu upaya itu. Tapi ada juga yang ingin sungguh-sungguh. Nah tinggal itu. Nah sementara ini saya kira opini publik sudah mengatakan kan begini. Oke lah kita mungkin dulu idealnya tidak milih Pak Prabowo. Iya kan? Sekurang-kurangnya 42% tidak milih Pak Prabowo, ya kan? Karena dia 58%. Tetapi apapun, sekarang ini Pak Prabowo sudah terpilih. Betul. Suka atau tidak suka, dia harus jadi presiden. Oleh sebab itu, siapapun yang tidak milih pun harus dukung nih. Idenya tentang pemberantasan korupsi. Yang sebenarnya kalau saya sih mendengarnya sudah sejak tahun 2014, karena saya dekat dulu di tahun 2014. Ide itu sebenarnya masih selalu diucapkan sejak 2014 sampai sekarang sesudah terpilih tapi belum dilantik ini. Masalah-masalah korupsi ini. Nah sehingga kita tinggal bagaimana membuat suasana publik akan mengarah ke situ. Nggak usah pakai terlalu sentimental, menang misalnya karena nggak benar, menang karena bansos itu udah lewat, udah secara hukum udah selesai, konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu selesai. Karena kita pun mungkin kalau suatu saat bertarung menang akan dituding gitu-gitu juga kan. Namanya politik yang masif kan. Nah sekarang udah terpilih, mari kita jaga negara ini sama-sama dan saya meyakini betul bahwa negara ini akan menjadi baik dari kejelekan, misalnya kejelekan itu nilai 100 ya, sekian masalah kita. Kalau hukum ditegakkan, korupsi diatur, diselesaikan dengan baik, itu 50% masalah kita selesai. Sisanya tuh kecil-kecil lah. Iya kan? Soal pendidikan, soal keadilan, ekonomi, sosial, keamanan apa gitu. Itu ad hoc saja. Tapi 50% yang menurut saya di penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak bisa berapa apa-apa kita. Itu saya. Pak Mahfud, ini pertanyaan terakhir Pak Mahfud ya. Maaf jadi panjang nih Pak Mahfud. Karena senang sekali bicara sama Pak Mahfud. Tidak apa-apa. Saya dalam banyak kesempatan mengatakan begini Pak Mahfud. Kalau memberantas korupsi itu hanya dimaknai dengan pencegahan saja, saya yakin itu nggak akan jalan. Karena best practice di seluruh dunia itu mestinya dilakukan penindakan, pencegahan dan pendidikan yang bersama-sama. Biasanya yang IPK di bawah 5, di bawah 50 maksud saya, itu
penindakannya lebih dikedepankan dan pencegahan dan itu tetap berjalan. Kalau pencegahan saja, faktanya banyak sistem-sistem yang kemudian diakali. Kalau Pak Mahfud punya pandangan selaras seperti yang saya katakan atau punya pandangan berbeda? Sama persis. Oke, Pak Mahfud. Karena begini, dan saya sudah tulis nih di Harian Kompas. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Agus Raharjo itu, kan KPK bicara, waktu itu Pak Saud yang paling keras berdebat dengan saya di ALC. Bagi dia yang penting tuh pencegahan. Kalau penindakan, dia bilang gitu loh, masih ada tuh videonya. Saya bilang enggak bisa. Pencegahan itu kalau KPK hanya mencegah, enggak perlu KPK. Betul. Karena ada ulama, saya bilang. Iya toh, majelis ulama itu suruh mencegah. Menteri Pendidikan suruh mencegah. Gitu. Kalau KPK itu bagi saya penindakan tegasannya. Yang diutamakan bahwa ada pencegahan itu kemudian karena itu rame kan beberapa hari. Selalu saya tulis di Kompas. Mungkin sebentar lagi akan diterbitkan dalam bentuk kumpulan tulisan saya di Harian Kompas ya. Ada itu. Apakah pencegahan apa penindakan? Bagi saya kalau KPK itu menindak. Untuk apa bentuk KPK kalau enggak menindak? Kalau mencegah itu tugasnya ustadz di kampung. Beritahu kamu jangan korupsi ya. Pendidikan moral apa itu kan? Yang dikatakan harus dididik moralnya, pribadinya, diberi wawasan ini. Itu tugasnya sekolah. Bahwa KPK itu penting melakukan itu penting. Tetapi pencegahan tuh penindakan tuh tetap nomor satu bagi saya. Paling nggak jalan bersama-sama Pak Mahfud. Iyalah, tetap bagi saya lebih penting penindakan kalau KPK. Kalau untuk pencegahan itu kan ada tugasnya Menpan, ya kan? Ada tugasnya kampus yang memberitahu caranya gini kan pencegahan gitu. Kalau sudah terjadi gitu mau dididik apa tangkap aja kalau saya. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya, menarik sekali dari Pak Mahfud. Senang diskusi dengan Pak Mahfud. Panjang lebar kita bicara, saya doakan Pak Mahfud sehat terus. Saya mau tanya sekarang saya. Oh iya. Waduh, saya ditanya deg-degan saya. Nah, penanganan gratifikasi di KPK itu gimana? Selama ini menangani gratifikasi itu gimana? Karena sekarang ini kan banyak kasus. Masih kontroversial kan? Saya dengar itu dan saya berapa kali komentar ke media Pak Mahfud. Karena begini. Gratifikasi itu harusnya sarana untuk jalan keluar bagi orang yang karena suatu keadaan menerima sesuatu. Karena keadaan dan itu gak bisa ditolak sama dia. Maka orang yang tidak ada menstrea, dia punya jalan selama 30 hari setelah dia mengetahui ada penerimaan itu untuk melapor gratifikasi. Gratifikasi itu bukan alat untuk untuk seolah-olah suatu hal yang sudah diterima ditawarin, mau nggak gratifikasi? Bukan begitu. Sehingga kemarin ketika kasusnya jetnya Kaisang lah gitu ya, kurang lebih. Di antaranya mungkin itu Pak Mahfud ya. Itu yang pimpinan KPK mengatakan akan menugaskan direktur gratifikasi, itu salah kaprah itu Pak Mahfud. Karena seharusnya dilakukan penyelidikan. Memang yang bersangkutan kan bukan penyelenggara negara. Maka ke penyelidikan kan? Iya, penyelidikan harus tahu apakah itu ada kaitan dengan keluarganya yang penyelenggara negara atau tidak. Kan gitu kurang lebih Pak Mahfud. Walaupun tentunya mesti dijelaskan secara dengan lebih teliti di situ. Sehingga ini bukan soal gratifikasi. Kalau gratifikasi penyelenggara negaranya, kecuali kalau bisa dilihat itu sebagai representasi. Nah, itu bisa menjadi persoalan serius dalam perspektif gratifikasi, tapi dalam konteks penindakannya, bukan dalam konteks pelaporannya. Gitu Pak Mahfud, saya senang sekali. Saya sedikit akan menjelaskan juga. Dalam pandangan saya, kita kan bisa agak sedikit. Betul. Saya melengkapi aja. Saya ini selama jadi pejabat, sejak aja LHKPN dulu, saya selalu melapor. Kalau dapat sesuatu yang menurut saya gratifikasi. Saya paling tidak udah 7 kali. Lapor dan nanti saya tanya KPK mana tuh laporan saya dijadikan contoh dong bahwa ini saya sudah melapor pernah parsel-parsel yang terlalu berlebihan dalam bentuk uang tunai emas sudah pernah saya dapat hadiah uang dari Republika nih. Saya terpilih sebagai tokoh pembaru Republika dikasih plakat gitu lalu uang sekian puluh juta saya laporkan ke KPK. Tapi dikembalikan yang uang itu. Saya dapat tiket nonton sepak bola ke Malaysia, saya lapor ke KPK, itu enggak apa-apa gitu. Artinya saya sudah 7 kali minimal lapor gitu ya. Tapi ada hal-hal yang menurut saya hubungan keperdataan tidak harus saya lakukan. Meskipun saya dapat. Misalnya, saya dapat tiket Garuda 7 kepala. Karena apa? Karena saya anggota GFF. Kan dapat poin setiap sekali gini. Kalau sudah 1.000 nih, ini satu tiket, ini satu tiket. Masa ini harus dilaporkan? Kan itu perjanjian perdata. Iya kan? Itu hak kan? Hak. Saya diundang ceramah. Saya dijemput.
Ya. Itu kan perdata. Betul. Saya berceramah, dia ngasih transport. Ya. Kan perdata, bukan gratifikasi. Betul. Nah yang ini kan orang nggak tahu membedakan antara hak keperdataan dan gratifikasi yang diberikan karena orang punya jabatan. Benar. Nah itu sebabnya saya katakan, loh saya juga sering kok naik pesawat. Tapi saya kan, kamu ceramah, saya enggak pakai uang negara, dijemput, diantar pulang. Nggak ada uangnya, nggak ada apa-apa. Kalau saya mau profesional, sebelum saya jadi pejabat, misalnya saya ceramah di gudang garam itu 100 juta. Saya pernah diundang ke sana, dijemput pesawat, pakai heli yang mewah. Ceramahnya cuma 5 menit. 7.500 US dollar pulang. Itu kan kalau sekarang udah lebih dari 100 juta ya. Waktu itu. Saya berceramah di perusahaan Total, Perancis gitu. Iya, beberapa orang, Bapak, sekian orang nemenin. Saya dikasih 50 juta 1 jam gitu. Tapi kalau saya menjabat, saya enggak pernah minta itu. Tapi kalau saya dijemput, iya kan? Saya enggak lapor. Betul. Nah, saya katakan ini mudah-mudahan nanti ada. Oh kalau gitu Pak Mahfud, supaya laporan, saya mau laporan. Tapi kalau, saya juga di rumah tuh ada hadiah dari bank. Apa? Sepeda olahraga. Saya enggak tahu itu apa. Karena saya jadi nasabah di situ sudah lama, aturannya Bapak dapat. Sepedanya enggak pernah saya pegang sampai sekarang. Malah ganggu-ganggu aja di rumah. Enggak ngambil sepeda saya bilang. Maksud saya semua masyarakat tahu juga bedanya hubungan perdata dengan gratifikasi. Banyak saya dapat yang begitu, tapi saya tahu ini perdata. Perjanjian, bukan jabatan administrasi saya menyebabkan saya dapat ini. Saya sepakat dengan Pak Mahfud. Sepakat kan? Dan saya sebetulnya sudah mengikuti jawaban-jawaban Pak Mahfud di media sosial. Gitu ya? Saya ikuti, saya sepakat benar ini. Saya bilang. Dan tentunya yang Pak Mahfud lakukan selama ini melapor gratifikasi itu teladan yang baik. Semoga ke depan para pejabat ikut yang Pak Mahfud lakukan. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak mau memberikan ruang terjadinya korupsi, kolusi maupun nepotisme. Pak Mahfud, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Novel. Semoga mudah-mudahan sukses. terus sehat ya. Sama-sama Pak Mahfud. Jaga ya negara ini sama-sama. Ya, Pak Mahfud bisa menjadi teladan integritas dan menjadi contoh buat orang banyak Pak Mahfud. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.